Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung ke Prof. Puji. Prof. Puji, saya ingin Anda mungkin melihat ya profil ataupun juga posisi dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sendiri. Anda melihat sebagai pembuat kebijakan, ini apakah bisa juga menjadi celah untuk menjadikan ini hanya sebagai alasan biasa atau justru memperkuat tanggung jawab hukum ya, Prof? Ya, kalau dalam hukum pidana itu kan kita mengenal dader ya. Ada dader, ada plaker, ada made plaker. Nah, yang orang yang menyuruh melakukan itu kan dader. Terus dader. Jadi bisa jadi kategori itu. Atau kemudian kan kita bisa juga mengenal dalam konteks pertanggungjawaban pidana ada namanya main dader. Jadi dia yang kemudian pengendali utama atau kemudian juga jadi nanti beneficiary owner. Seperti kemudian yang terkena pada MRZ dalam proses tata niaga minyak mentah. Nah, ini yang kemudian kan juga bisa mengarah kalau bayangan kita, hitung-hitungan kita bisa kemudian pilihan-pilihan itu bisa dilakukan, dan angka 9,9 triliun itu tentu kan tidak bisa dilakukan sendirian, apalagi hanya seorang staf sus terus kemudian bersama dengan dua direktur dan kemudian ada konsultan lagi. Pasti ada yang kemudian melatar belakangi keberanian untuk mengambil putusan-putusan itu. Nah, kalau kemudian kita tarik itu ke atas, tentu ada yang paling bertanggung jawab, dan dalam kementerian yang paling bertanggung jawab itu adalah menteri. Makanya tepuk tangan berikutnya atau kemudian ya sekarang ini kita berikan jempol 2 kepada kejaksaan atas kemudian kesigapan untuk kemudian segera menetapkan 4 tersangka ini. Tapi 2 jempol berikutnya akan kita berikan ketika kemudian kasus ini sampai kemudian terang benderang, sampai ya akhirnya siapa yang bertanggung jawab atau paling bertanggung jawab ini kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan arah harapan publik yang kita baca dan masukkan ke teman-teman komisioner di kejaksaan, komisi kejaksaan itu juga menginginkan demikian. Oke, baik. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Posisi sebagai pengambil kebijakan begitu ya. Apakah ini juga bisa sebagai celah pembenarankah? Atau justru seharusnya fokusnya di menterinya dulu nih? Iya, lagi-lagi kan hukum itu logika, nalar, argumentasi, diskurs, perdebatan. Yang menurut kita pastilah kalau sebuah peristiwa pidana yang mau dilihat kan seseorang itu berbuat tidak berbuatnya itu apa di sana gitu. By definition tadi yang kita bagian di depan itu lepas ada free rider atau free wheeler, ada orang yang bisa kemana-mana, yang dimaksud Prof tadi itu staf khusus tadi itu, ya itu dia juga nggak akan berani gitu kalau nggak disuruh-suruh ya kan. Ya, makanya kembali lagi nanti kan keyakinan saya sih teman-teman di penyidik itu udah kelihatan perbuatannya, dia ngomong apa, merintahkan apa. Kalau di dalam expose itu kan ada mengatakan melakukan perubahan. Kemudian nanti saksi ahli LKPP atau pengadaan barang juga bisa ngelihat kenapa berubah dari satu operating system ke operating system yang lain. Terus kemudian kenapa barang jadi tidak terguna sama sekali. Itu kan harus pertanggungjawaban. Nggak sesederhana itu dong kalau bilang, oh saya nggak tahu, saya nggak pernah belajar digital. Ya nggak mungkin juga alumni Harvard nggak ngerti digital gitu kan. Jadi maksud saya, ini semua kan logika-logika nalar kita yang bisa kita jawab dengan common sense kita, sangat sederhana itu. Makanya di bagian depan saya bilang nggak mesti harus nanya sampai 20 pertanyaan. Sebenarnya teman-teman di penuntut dan penyidik di kejaksaan mereka udah paham lah itu, Mbak. Tinggal kita tunggu aja. Dan jangan lupa di beberapa tempat saya mengatakan memberantas korupsi itu yang paling penting adalah sustainability-nya. Jadi kalau ini digenjot begini, kemudian keadilannya tidak datang, ya kan, terus kemudian tidak pasti, tidak bermanfaat, nanti serangan baliknya ini akan lebih sulit gitu. Mimpi Prabowo lagi kita kan tumbuh ekonomi 8%. Oke, baik. Bang Saud, kalau Anda melihat dari secara keseluruhan dalam kasus ini begitu ya, Anda melihat adanya pola umum di sini yang menempatkan pejabat kebal hukum atas pemeriksaan keseluruhan, baik itu mungkin di level rendah, mungkin sampai ke level menteri. Saya harus bisa menyimpulkan bahwa indeks persepsi korupsi yang 37 saat itu, yang dari 40 topnya waktu itu, yang kemudian undang-undang KPK jadi turun ke 37, itu kan salah satunya ada satu lembaga yang khusus menilai Indonesia itu benar nggak sih dalam menata persaingan. Itu kita dapatnya di bawah 40 kan, cara kita menata persaingan.
cara kita melaksanakan demokrasi. Cara melaksanakan demokrasi sangat naif juga kalau kita bilang di kementerian ada peristiwa korupsi itu nggak ada kaitan biaya politik yang tinggi. No, kita tahu penempatan menteri itu kayak gimana, termasuk penempatan staf susnya dan seterusnya. Nggak usah malu-malu lah, kita harus buka dong semuanya. Kita buka di meja, kita jelasin semua biaya politik yang tinggi itu menjadi seperti apa. Ya, sebab itu saya bisa membayangkan teman-teman di Gedung Bundar dalam hal ini dengan yang sedemikian sekarang ini sangat intens melakukan banyak hal. Bukan tanpa tekanan politik juga kalau saya bilang sih, karena ini persoalannya kan yang disentuh kan memang orang high profile person yang sangat sangat pahit kalau kita bilang nggak ada kaitan dengan political background, motif dan seterusnya gitu. Jadi ini sekali lagi kata sustainability-nya ya saya berharap teman-teman terus mengejar mencari dan ini bukan disentuh kementerian ini aja kepercayaan kita, dan mereka kalau lihat kasus Medan bahkan itu kan dia nggak dengar omongannya Pak Prabowo yang berhenti korupsi sekarang juga kan gitu. Ini kan kita tinggal nunggu Pak Prabowo di mana itu pulau yang dia bilang akan dikelilingi ikan hiu itu kan. Itu janjinya Pak Prabowo kan. Itu kemudian disimpan di sana mereka. Baik. Bang Saud, tadi sempat disinggung juga ya oleh dari Komjak begitu menyebut bahwa ini sebenarnya perlu juga ada penelusuran dari WhatsApp, mungkin percakapan-percakapan bahkan perencanaan-perencanaan yang mungkin bisa terjadi sejak lama. Anda melihatnya seperti apa? Oh ya, itu sangat bukti-bukti itu sangat sangat common, dan kalau kita bilang kemarin mereka ada menggeledah seperti itu juga pasti mereka bisa menemukan. Kalaupun itu umpamanya udah dihapus, itu masih bisa dimunculkan lagi kok. Mereka punya teknik untuk melihat itu. Apalagi kalau kita masih kalaupun punya katakanlah dia diganti HP-nya menjadi HP yang baru, itu Telkom itu masih punya catatan kok, sel lognya itu di tanggal sekian jam sekian orang ini berada di mana, itu aja bisa kita lihat kok. Kenapa mereka berada di sel yang sama aja terus dia bantah juga, itu teman-teman itu pasti lebih tahu tentang itu, dan itu sebabnya saya pikir ya teknologi harus digunakan untuk itu, dan percaya saja bahwa kalau dari sisi teknologi, jejak digital itu mungkin dengan gampang kita bisa mengatakan gampang dihapus. Tapi jejak digital juga nggak gampang segampang kita menghapus program di WhatsApp kita, nggak. Baik, saya ke Prof. Puji, singkat saja mungkin Prof. Apa dorongan dari Komjak untuk teman-teman yang ada di Kejagung begitu ya, jika memang ini nantinya bisa jadi berhenti hanya di level teknis saja begitu, bagaimana memastikan independensi dari Kejagung sendiri? Kepercayaan publik saat ini pada kejaksaan kan begitu besar, khususnya dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, kita berharap kerja teman-teman penyidik jangan kemudian menjadi anti klimaks, bahwa ini belum sampai pada klimaksnya dalam kasus kerumpuk ini. Nah, bagaimana cara mencapai klimaksnya? Ya, kemudian proses-proses penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti ini biar bulat paripurna, ini yang kemudian ditunggu oleh publik, sehingga kemudian kepercayaan publik ini menjadi penuh, menjadi tinggi juga kepada kejaksaan, dan kita berharap teman-teman kejaksaan tetap dalam koridor penegakan hukum, dan kita percaya itu. Baik, terima kasih Prof. Puji dan juga Bang Saud telah hadir bersama kami di Pakatan Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.